Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sideko Marianatul Iza dan saya bersama rekan saya yaitu Lulu Naila. Kami berdua dari kelompok 6. Di sini kami berdua akan membahas materi teori pembelajaran sosial. Nah, jadi di sini ada latar belakang. Latar belakang dari teori pembelajaran sosial itu bagaimana sih? Nah, pesat perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, khususnya gaya hidup sebagai masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bergesernya nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai baru, masyarakat perlu belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia agar dapat mengaplikasikan dirinya dengan baik di dalam kehidupannya. Lalu, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas sosial dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, lalu sikap, kebiasaan, ada pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Ini kita membahas pengertian belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial sama dengan teori pemodelan. Teori pembelajaran sosial ini merupakan salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa teori ini menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar perilaku. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan membahas prinsip-prinsip teori belajar perilaku. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa teori ini tuh memberikan banyak penekanan pada kesan isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Sebagaimana yang dikutip oleh Cardi bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingatkan tingkah laku orang lain. Nah, teori ini sejatinya pertama kali digagas itu oleh Neil Miller dan John Dollar pada tahun 1941 yang berpendapat bahwa pembelajaran dengan cara meniru terjadi ketika pengamat termotivasi untuk belajar. Selanjutnya di sini aku akan membahas salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama ada belajar. Teman-teman pasti tahu belajar itu seperti apa. Nah, jadi pengertian dari belajar menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar itu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi bisa juga diartikan atau didefinisikan sebagai belajar itu suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, yang kedua ada sosial. Nah, kalau kita dengar kata sosial itu berarti sosial itu mungkin bersambungan dengan kemasyarakatan, yang berarti sosial berkenan dengan masyarakat. Terus bisa juga didefinisikan mungkin sosial juga berarti kemasyarakatan atau keadaan yang menghadirkan orang lain dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga ada belajar sosial. Nah, pengertian dari belajar sosial itu mungkin berdasarkan kedua kesimpulan di atas. Maka belajar sosial itu adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya kita nggak tahu tapi terus jadi tahu. Nah, tetapi menurut Alex Sobur sendiri itu belajar sosial ini mempunyai tujuan yang memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lulu Naila. Setelah itu ada prinsip teori belajar sosial Bandura. Teori belajar sosial Bandura memiliki 3 prinsip. Yang pertama ada determinasi resiprokal. Maksudnya adalah konsep keterkaitan secara bolak-balik antar lingkungan dan perilaku. Yang kedua ada tanpa penguatan atau reinforcement. Bandura menekankan bahwa penguatan bukan salah satu pembentuk tingkah laku seseorang. Yang ketiga, kognisi dan regulasi diri. Menurut Bandura, manusia bisa menjadi pengamat atas perilaku sendiri, memberi penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Setelah itu, ada jenis-jenis permodelan. Yang pertama ada peniruan langsung.
Pembelajaran langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modelan, yaitu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya meniru gaya penyanyi yang disukai. Nah, yang kedua itu ada peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya meniru watak yang dibaca dalam buku dan memperhatikan seorang guru yang sedang mengajarkannya. Yang ketiga ada peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berkelainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya guru melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Yang keempat, ada peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang kelima, ada peniruan keberlanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru oleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, pelajar meniru gaya bebas gurunya. Setelah itu ada implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Teori belajar sosial dalam pendidikan itu antara lain implikasi yang terkait rapat dengan teori pembelajaran sosial terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah sebagai seorang guru, amat penting bagi kita memberi setiap orang murid peluang untuk memperhatikan dan mencontohi berbagai jenis model yang menunjukkan tingkah laku yang diinginkan oleh yang demikian. Kita hendaklah memastikan bahwa kita sendiri boleh menunjukkan tingkah laku yang tidak bermoral, melanggar norma-norma masyarakat dan undang-undang, bersifat eksploitasi dan manipulatif dan sebagainya. Kedua, kita sebagai guru perlu memastikan dan berusaha menyediakan taran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Perkara seperti memberi insentif, pengukuhan, dan songkongan moral seharusnya diberi kepada murid-murid secara terus-menerus bagi mengalahkan berlaku tingkah laku yang baik dalam kalangan murid pada masa kini. Kesimpulannya adalah belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana mengamati bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Teori kognitif social cognitive theory yaitu dikemukakan oleh Albert Bandura, menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Bandura mengembangkan model deterministik resipkoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, personal atau kognitif, dan perilaku dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.